memancing huru-hara para K-popers, K-pop. Di situ rekor pernah sampai 12. Kayak polisi pakai dasi itu kayak setengah BH lah. Ternyata pakai masker dan pakai topi. Pas dibuka, Enak nggak main sama manajernya boyband ini? Sama A Night with Nikita karena itu elegan daripada yang kemarin judulnya. Ini gue banget nih, A Night with Nikita. Oke. Sebelum kita buka biasa ada pantun ya. Siap-siap suaranya mana ya? Bibir dicipok di alam terbuka. Oh yeah. Dua tangan meraba-raba. Oh wow. Nikita hadir di channel Oprah. Oh yeah. Dengan narasumber yang tak terduga. Makin kreatif, tim-timnya bagus dibanding tim-tim yang lain. Gak ada yang kreatif, ini paling kreatif ini. Karena otaknya selalu jalan ya, harus memikirkan segala pantun setiap harinya apa ini harus dikeluarin lagi gitu. Nah, oke lah, kali ini aku masih ada di The Kuningan Suite Jakarta Selatan. Ini hotel yang sangat cozy, jadi kalian kalau mau bawa family, anak, liburan, atau cuma sekedar hangout, mau makan, boleh banget kesini. Makanannya juga very good. Oke, narasumber kita kali ini cukup menarik karena akan memancing huru-hara para K-popers, 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 K-pop, K-popers. K-popers ini adalah pecinta-pecinta orang Korea termasuk aku. Aku tuh suka banget. Ya, nah ini katanya pernah main sama salah satu manajernya. Aku mau tanya, kecil apa besar? Nah, aku juga mau ingetin sekali lagi buat kalian ya, jangan lupa bahwa Oprah Entertainment ini akan selalu bagi-bagi hadiah. Caranya sangat gampang sekali. Kalian tinggal nonton aja dari awal sampai akhir Oprah Entertainment ya. Nanti akan ada pertanyaan, kalian tinggal jawab. Pertanyaan itu adalah di sela-sela tayangan dari Oprah Entertainment. Jangan lupa di-subscribe juga, jangan lupa juga di-follow akun Instagramnya ya. Halo! Passwordnya biasa namanya juga di hotel. Oke, kalau begitu kita nggak usah tunggu lama-lama lagi. Ini dia narasumbernya, langsung aja kita undang. Namanya Laura. Nah, ini dia si Laura yang beruntung pernah sama salah satu manajernya K-pop, iya. boyband terkenal, ya kan? Oke, Laura umurnya berapa? 28 tahun. 28 tahun. Bekerja di bidang ini sudah berapa tahun? Dari umur 20 tahun. Dari umur 20. Berarti udah 8 tahun ya? Ya, 8 tahun. 8 tahun. Kenapa sih? Iya! Gak apa-apa ya. Ini namanya selingan. Kenapa kamu memilih pekerjaan seperti ini? Awalnya itu sebenarnya nggak pengen kayak gini, Kak. Jadi awalnya itu kan karena memang niatnya pengen kerja ke Jakarta. Dari ada narasumber lah gitu, kalau memang di desaku tuh memang ada kayak bisa transfer ke Jakarta gitu untuk kerja. Awalnya aku ditawarin kerja kayak di bar gitu kan, kayak cuman waitress, temen minum gitu. Tapi ternyata aku dijual ke agent. Oh, kamu asal dari mana? Ada Cirebon. Memang dari Cirebon itu ada yang transfer orang gitu? Ada. Untuk kerja di bar gitu, Iya. dunia malam? Oh, dunia malam gitu. Tapi mau daftar? Aku daftar, aku pikir kan memang bukan yang seperti itu ya gitu, hanya buat is okay lah. Hanya buat yang biasa aja, hanya buat nemenin minum. Tapi ternyata masuk ke agency. Waktu itu masih di daerah Lokasari ya, waktu 2000 berapa gitu, 2011 atau 12. Berarti pas kamu jadi waitress gitu, kamu disuruh ngelayanin tamu juga? Iya. Berapa bayaran pertama yang pernah kamu dapat? Itu waktu paling kecil ya, kayaknya sekitar 200-150. Itu waktu itu di Lokasari. Itu kamu ditidurin tapi sampai di... Kayaknya iya. agak lupa ya. Soalnya udah lama banget. Iya.
kecil banget ya berarti. Iya itu waktu dulu. Terus akhirnya pas apa ya, udah mulai bukan nerima sih, agak kaget kan, tapi karena memang nggak bisa pulang, nggak punya temen, nggak punya saudara juga, buat mau kemana harus kemana gitu ya kan. Jadi akhirnya tanya-tanya ke teman yang memang kerja di manajemen situ, katanya kalau kamu memang pengen udah niat, pengen kerja terjun ke dunia malam, kamu lari aja nyari agensi yang lebih besar. Dari situ aku coba kabur, lari ke agensi dan aku daerah Kelapa Gading. Berarti kamu memang dari awal pas kamu udah dapat tamu dan dengar harga segitu kamu nggak nolak tuh? Awalnya nolak, awalnya nggak mau dulu, nggak mau, sampai akhirnya mau sampai kapan gitu ya kan, karena nggak bisa ngapa-ngapain kan di Jakarta, nggak punya saudara, nggak punya temen, pulang juga susah, duit dari mana ya kan. Jadi ya udah nikmatin aja lah gitu, terima aja, ikutin aja gitu. Sampai akhirnya mau terjun, benar-benar terjun ke dunia seperti itu ya larilah ke Kelapa Gading. Tapi Neng boleh munduran dikit Neng? Oke. Ke sana Neng. Oke. Setelah itu kata kamu pindah ke Kelapa Gading ke agensi yang lebih besar. Itu kamu dapat agensi apa dan bayarannya gimana tuh? Lumayan besar. Tapi sampai bobo juga? Iya, karena memang di situ sistemnya kayak massage tapi memang plus gitu. Berapa itu kamu dapat? Bersihnya aku bisa dapat kayak 800 per satu kali, tapi itu kita nggak bisa sehari tuh kan, nggak naik sekali doang, kita bisa 5 kali sampai 4 kali. Kuat tuh kamu ngelayanin 5 kali? Mau nggak mau. Tapi enak sih ya? Iya mungkin. Di Ewong gitu 5 kali, ih gue mah demen. Tapi awalannya sih sebenarnya kaget ya kan, jadi mau nggak mau ya udah, tapi akhirnya ya menikmati aja. Tapi lama-lama udah baal juga sih. Baal itunya baal, ya? Pasti. Sampai pernah di situ rekor pernah sampai 12. Kamu? Iya, sehari. Minum apa itu kamu? Enggak minum apa-apa. Langsung lodoh gitu nggak itunya? Enggak, dia kayak apa sih, dari pihak manajemennya tuh kayak nyiapin gel gitu. Tapi jadi tembem gitu nggak? Karena dimasukin 12 orang loh. Tapi itu nggak lama loh Kak. Jadi kan ada sistemnya, jadi kalau sanitizer room itu kan harus minimal 1 jam. Tapi itu mereka nggak selesai sampai 1 jam, kayak kita harus mandiin mereka dulu, apa pijitin mereka dulu. Iya gitu. tahu, tapi kamu ngelayanin 12 orang kan, 12 tamu yang berbeda kan. Jadi ini nggak jadi tembem nggak? Enggak, baal aja sih, nggak ada Baal rasa. ya? Kayak lebih ya baal aja. Hebat gitu. loh kamu lo 12 kali loh. Tapi itu pertama sih dalam hidup juga segitu. Iya. Berarti apa yang kamu kasih servis ke tamu sampai orang mau ke kamu terus? Servisnya waktu itu awal apa ya, servisnya sih masih ya sama biasa aja gitu, kayak sananya kayak apa sih, dipijit dulu gitu, terus mandi kucing gitu. Mandi kucing mulu deh kayaknya, mandi anjing ada nggak sih? Enggak. Mandi curut kayak mandi kucing setengah basah gitu. Ya kebanyakan tamu gitu sih. Terus kebanyakan tamu aku tuh jarang orang Indonesia sih kan. Kebanyakan? Kayak Korea, Jepang gitu. Aman lah kalau mereka malah ya. Iya, malah mereka demen gitu yang begitu. Oh, I see. Katanya pas kamu kerja di sana banyak suka pakai barang ya? Barang apa tuh maksudnya? Itu waktu itu karena pergaulan aja sih. Jadi kamu kerja mencoba. Apa yang kamu coba waktu itu? Waktu itu kayak ya model. Pantas kamu hornian lah ya. Bisa Pantesan jadi. Dia bisa melayani 12, gila gue sih disuruh 12. Bukan 12 orang yang berbeda ya, tapi kalau 12 gitu juga ini ngiri-ngiri nyoy juga sih. Tapi itu karena coba-coba doang sih kan. Ini pasti retak-retak nih, selangkangan retak, kaki bergetar gitu udah. Iya benar. Iya kan? Cuman kan kalau kamu pakai disambungin sama kan biasanya lebih macu adrenalin gitu, jadi kayak hornian banget atau apa gitu nggak sih? Kayaknya mungkin iya, kayak mungkin basiannya gitu ya. Basiannya ya. Cocok banget. Tapi sekarang udah berhenti kan? Enggak, udah Ditangkap lama. sama polisi? Udah lama banget enggak. Oke. Karena mencoba aja sih Kak. Iya. Namanya dunia malam kan kayak interesting aja, pengen coba-coba. Berapa tahun yang lalu tuh kamu? Kayaknya 5 tahun. Oh, udah selesai berarti Udah selesai, bersih ya. udah. Oke, saat ketemu di Kelapa Gading, katanya kamu ketemu sama jodoh kamu itu. Gimana ceritanya? Ya, itu tamu klien. Dikawinin maksudnya? Iya, kawin sah.
Oh, beruntung sekali. Korea, Bukan, Jepang. iya. Terus? Tapi dia nggak baik. Maksudnya? Iya, dia sempat KDRT juga. Nggak mau tanggung jawab juga sampai aku punya anak sekarang. Aku kan awalnya pengen bersyukur banget kan, pengennya udah selesai gitu, lepas dari dunia malam, pengen hijrah lah Kak, ya kan, pengen mungkin ini jodohku. Tapi ternyata mungkin sekarang perasaanku kayaknya nemuin sesuatu yang laki-laki yang di tempat kayak gitu tuh kayaknya sama Bullshit aja, ya? iya, gak bakal mungkin bener gitu akhirnya. Jadi akhirnya pisah dan aku kembali lagi ke jalan seperti itu. Berapa tahun yang lalu itu kamu menikah? Menikah, anakku udah 4 tahun. Anak satu? Anak satu. Oke. 4 Tapi tahun, sama 3 sekali tahun. nggak tanggung jawab? Enggak, sampai sekarang. Dia udah balik ke negaranya. Oke. Setelah pisah kamu terjun lagi ke dunia malam, itu apa yang membuat kamu ya udah deh mending balik lagi jadi Karena anak sih Kak. pekerja seks? Oh, oke. Anakku masih kecil dan emang mungkin waktu anak aku mengandung sendiri, melahirkan sendiri ya kan, sama hanya mama aku yang nemenin kan. Dari situ tuh mikir mungkin ini titik terendahku banget gitu, bener-bener di bawah banget. Dari situ mulai ya mau gimana, kalau mau nyari kerja pun bener nggak mungkin, penghasilan sedikit, anakku harus Sekolah. hidup, harus sekolah gitu. Jadi mau nggak mau aku harus kerja lagi. Kamu balik ke tempat pekerjaan yang sama atau kamu dapat pekerjaan yang baru? Pekerjaan yang baru, karaoke entertain situ, Oh, di daerah Blok M. sampai sekarang? Sekarang udah nggak, Oh, kamu pernah kerja di belum. Blok M? Belum. Punya mantan lagi gue. Oh, daerah Blok M situ. Dari Blok M situ tapi Jepang lagi, Korea Jepang lagi Korea kan? ya, Kalau daerah spesial situ. Iya, Jepang iya. sama Korea. Waktu kerja di karaoke internasional, kamu kerjanya sama ngelayanin sampai bobo aja atau cuma karaoke aja? Sampai bobo juga bisa, tapi kita bisa nolak kalau di karaoke. Kalau nggak mau. Iya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi memang kebanyakan mereka hanya entertain buat minum nemenin aja sih. Gak nyampe bobo. Kalau bobo pun memang pengen nolak ya nolak gitu. Tarif kamu kalau short time sama long time berapa? Short time 1.5. Long time? Long time 1.5, short time 1.2. Bedanya cuma 300.000. Tapi itu bersih buat kita sih. Oh, karena kamu ikut agensi ya, jadi Iya. kamu dipotong. Sebetulnya harganya nggak Sebenarnya harganya segitu. nggak segitu. Kenapa kamu nggak pisah dari agensi? Kan kamu udah banyak klien. Iya sih, waktu itu memang rencana. Tapi tetap aku ikut freelance juga di luar. Jadi sembari aku kerja di situ, aku ngubungin tamu-tamu gitu, minta nomor kontak mereka. Jadi kita bisa pergi keluar, chill gitu, ketemu sambil ya. Sambil kerja gitu ya. Heeh. Oke. Nah, katanya kamu pernah dapat tamu yang nggak mau pakai pengaman ya, terus akhirnya kamu dipukulin Iya, dalam keadaan sangat telanjang, kamu pergi keluar. iya di hotel. Kenapa itu? Mungkin kayaknya dia mabok, apa mungkin temennya dia ngasih sesuatu obat, aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya dia tuh mukulin aku lah. Sampai akhirnya saking kenapa aku bisa lari, itu lampu hotel yang di deket ranjang, dia ambil, dia hampir mau mukul aku. Dari situ aku udah shock, takut. Itu pas mau main itu, langsung kabur. Itu masih Telanjang. masih pakai BH dan celana sih. Oh, abis itu kamu ke bawah. Ke bawah ke lobby minta tolong ke security. Terus? Dan security kaget, kenapa mbak, kenapa? Aku sambil nangis-nangis dikasih handuk gitu kan. Terus ngecek ke atas, ternyata orangnya udah kayak pingsan, udah ini sih, udah kayak mabuk parah gitu. Itu pasti orang Korea sama Jepang lagi ya? Orang Korea. Oh, kalau kamu open pakai, kalau kamu itu termasuk salah satu orang yang open aplikasi nggak atau manual? Manual sih, kalau aplikasi pernah tapi hanya mencoba aja waktu itu. Enakan pakai aplikasi atau sendiri? Enak sendiri sih Kak. Kenapa Karena emang enaknya? kalau sendiri kayaknya bisa narikin tamu-tamu relasi dari luar gitu. Tamu-tamunya udah kenal kan pasti mereka punya teman lagi. Kalau memang dianya nggak bisa kan dia kayak ke oper, aku ada temen nanti temenin, nanti temennya dia ada yang temenin gitu loh. Jadi kan semakin lebih banyak tahu gitu. Pernah ditangkap polisi nggak kamu? Belum, Digerebek? belum. Aman berarti ya. Kalau di tempat karaoke biasa nerima berapa tamu dan berapa pendapatan kamu setiap malam? Kalau di karaoke Ini sampai sekarang masih? sekarang enggak. Sekarang ngapain? Sekarang udah ada Daddy Sugar. Oh, Sugar disimpan. Daddy. Iya.
Apa nih, Korea? Jepang? Korea. Korea lagi. Oke. Berarti udah aman nih hidup nih. Ya dibilang ya mungkin aman. Berapa penghasilan kamu dari sugar daddy? Waktu awalan ketemu sih naik turun ya. Awalannya ketemu kan dia kayak ngasih cuman ya sekitar 5 juta. Tapi lama kelamaan sekali ketemu bisa nyampe 30, Oh, oke. 20, Berarti kamu 40. sistemnya tinggal bareng atau apa sama sugar daddy? Enggak, jadi tinggalnya hanya kalau memang dia butuh kita ketemu ya dia ngasih ketemu gitu. Kalau dia ada waktu ya kita ketemu. Kalau enggak ya enggak. Tapi kamu nggak boleh kerja lagi. Ya Oh, anak kamu tinggal sama siapa? sama mama. Oh, kamu sendiri. Mm-mm. Sama adik aku. Adik kamu kerjanya Adikku sama? kuliah di Jakarta. Kerjanya sama juga enggak? Enggak, jangan sampai tahu. Oh, nggak ada yang tahu ini. Enggak ada. Nyokap, bokap nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang tahu kalau dulu enggak ada. Oke. Tapi Kalau mereka- kan kamu punya adik perempuan. Mm-mm. Kalau adik kamu ikutin jejak kamu, Jangan sampai. kenapa? Makanya aku sampai bisa ngolah bikin dia kuliah kan Kak. Jangan sampai biar sama kayak aku gitu. Cukup aku ya lulusan yang kayak hanya sebatas SMA gitu ya kan nggak nyampe sampai kuliah. Biarin adekku yang sampai bisa kerja lebih baik dan bisa kuliah. Oke, berapa uang yang sugar daddy kasih? Oh, tadi udah. Lu main handphone aja lu, anjing lu. ini deh, ke distract. Kamu kan kerja ini udah lama. Pernah sampai dibawa ke luar negeri nggak sama Pernah. Gadun? Paling jauh kemana? Vietnam, Singapura, Thailand. Oh, berapa tuh bayarannya kalau sampai ke Kalau internasional? bayaran ke internasional masih sama segitu ya, kadang 5 juta, 10 juta. Itu bersihnya aku ya. Kalau tiket akomodasi mereka yang bayar. Jadi kayak nemenin bisnis trip doang sih Kak gitu. Oh, tapi di kamar aja kamu. Iya di kamar kadang ngasih duit kamu jalan-jalan sendiri. Cuman kan nggak berani ya, tapi ya coba-coba aja gitu. Oh, oke. Bener nggak kamu pernah dapat tamu orang Jepang dan di koper itu isinya kostum anime? Iya. Aku disuruh cosplay gitu. Kayak gimana tuh kostumnya? Kayak polisi pakai dasi gitu, kayak setengah BH lah gitu kan. Tapi dianya tuh ngiket tangannya dia, terus dia pakai dasi gitu. Terus dia bilang, Lora San, ya kamu pakai ini. Ini apa? Cambuk panjang banget. Aku disuruh nyambukin dia Kak, sampai berdarah. Oh ya? Dia sampai lecet-lecet gitu. Terus dia bilang gini, dia yang malah mendesah-berdesah, bukan aku yang mendesah gitu. Dan akhirnya keluar. Nggak dimasukin? Enggak. Oh, pekerjaan kamu tuh sebenarnya simple ya? Iya. Iya, jadi kadang-kadang tuh perempuan tuh menjual diri juga nggak selamanya dimasukin. Kadang-kadang laki-laki tuh kayak punya imajinasi liar yang dia tidak bisa lakukan di rumah gitu. Makanya ada orang-orang seperti kamu sebenarnya membantu mereka lagi untuk pas pulang bisa harmonis sama istrinya gitu. Ya, nah, katanya ketika kamu pakai kostum ini pernah ada yang rekam kamu diam-diam, Iya. terus kesebar. Enggak kalau kesebar. Terus Kata dia sih itu buat pribadi doang. Cuman pas terakhir kita ketemu, pas terakhir dia mau pulang ke Jepang kita ketemu lagi, aku minta dihapus. Karena waktu itu posisi dia pakai pulpen gitu. Jadi kamera di pulpen gitu Kak. Awalnya nggak curiga kan karena memang itu langganan kan sering ketemu. Jadi aku pikir kok dia bawa pulpen kalau lagi begitu kan gitu. Kalau lagi yang ya main have fun begitu. Lama-lama kan curiga ini apa, taunya memang kamera kecil gitu. Ya, jangan yang videonya dia ntar dijual lagi di sana. ngerinya sih gitu, tapi kata dia enggak, aku udah hapus kata dia gitu. Oke. Kalau tamu nge-request yang aneh-aneh, kamu mau nggak? Kayak misalkan jilatin ujung jempol, jilatin pantat. It's okay. It's okay ya? Iya, kalau memang apa ya, kalau memang bayarannya besar Berarti kenapa kamu enggak? pernah jilatin pantat laki? Pernah. Dulu tapi karena tuntutan Gue kerja. nggak nyampe nih, dia ilmunya tinggi nih. Dia ilmunya tinggi. Iya. Sama cewek pernah sama cewek? Kalau cewek enggak. Belum pernah sama Belum sekali? sama sekali. Kalau diajakin bertiga, berempat, Pernah. paling banyak berapa ceweknya? Waktu itu pernah 5. Ceweknya 5, cowoknya? 1. Terus ngapain tuh berlima tuh? Seperti gitu, cowoknya hanya melihat aja dan Ya berarti pernah sama cewek dong kamu? enggak, kitanya hanya kayak dancing doang Kak. Oh, nggak disuruh ngapa-ngapain gitu? Nah ada beberapa yang suruh ngapa-ngapain, ada yang beberapa yang buat dancing aja, ada yang beberapa yang memang buat servis dia gitu. Oh, iya. Kamu, oh iya. Lebih sering rame-rame gitu atau cuma bertiga? Lebih sering bertiga. Ceweknya 2 apa cowoknya 2? Kadang cowoknya 2, kadang ceweknya 2. Kalau cowoknya 2 itu kamu diapain?
Biasanya kebanyakan mereka ya memang kita main ya, cowoknya ya melihat aja gitu sambil Oh nggak ikutan? enggak. Tapi gantian Nggak nanti. seru. Oh. Setelah memang dianya selesai nanti baru dia. Kamu pakai pengaman nggak itu kalau kayak gitu? Selalu. Selalu. Oke oke. Nah ini ya kayaknya bikin heboh nih. Kamu pernah main sama salah satu manajernya boyband terkenal dari Korea. Itu gimana ceritanya? Tuh bisa nyelip ke kamu? Itu awalannya waktu itu Asian Game tahun berapa ya waktu itu? Iya udah berapa tahun yang lalu sebelum COVID. Ya. Itu aku juga awalnya nggak tahu kalau memang karena datangnya itu mereka jam 11:30. Jadi kita Ini ke karaoke? Iya, ke karaoke itu heboh kan. Ada ini. Hah, serius? Iya. Itu kan sistemnya kayak kita kontes kan, kayak kita berdiri gitu, mereka duduk ngeliatin kita kan. Dipilih lah tuh salah satu. Dan akhirnya aku masuk dah tuh situ. Dan baru sadar kalau mereka ternyata pakai masker dan pakai topi. Pas dibuka, oh ya, oh dia yang datang gitu. Manajernya? Dan itunya Artisnya? juga ada Nggak 3 boleh orang. foto ya? Nggak boleh. Dan benar-benar itu ada bodyguard sih nggak boleh ini. Terus akhirnya dipakai sama manajernya? Kita di situ memang ya party semua. Telanjang semua di dalam karaoke itu? Kamu kedapatan nama artisnya juga nggak? Ganti-ganti, bukan ganti-ganti, ada sih yang mau beberapa yang mau ganti cewek gitu, cuman kan nggak mau karena ceweknya udah baper duluan, jadi ya kita fokus masing-masing aja. Ada juga ya baper-baper gitu ya? Ada, karena kan ya secara sama artis kan kak gitu. Enak nggak main sama manajernya boyband ini? Coba. Ya sama aja kayak orang Korea sih kak Gede rasanya. nggak? SNI. SNI. Standar masih. Bulunya pasti gondrong deh. Iya, kalau bulu pasti. Terus diapain aja? Ya itu kita sex party di situ. Keren ya. Aku tuh suka di program ini Night with Nikita tuh banyak banget cerita-cerita yang aku belum pernah alami gitu. Jadi kalau orang kan bilangnya wah Nikita nih udah paling parahnya perempuan gitu, tapi enggak gitu. Enggak, oh kan itu emang enggak. Ya, makanya aduh oke. Nih kan kamu katanya udah pernah tidur sama manajernya salah satu boyband ini. Tuker-tukeran kontak nggak? Enggak. Karena itu hanya sekali itu doang mereka datang, setelah itu sudah. Oke. Nah, ini balik lagi ke sugar daddy ya. Kalau sugar daddy kamu serius nih, pengen sama kamu nih, kamu mau nikah lagi nggak? Kalaupun sugar daddy-nya mau serius, enggak sih kak. Aku pengennya nyari yang single sih, pengen yang bisa nerima anakku. Emang nggak bisa terima yang ini? Bisa, cuma kan dia masih punya istri di Korea. Oh, Dia juga family. Aku nggak mau kejadian keulang lagi ya yang masa lalu gitu. Pengennya nemuin sesuatu orang yang benar. Aku bisa hijrah gitu. Dia bisa membimbing aku, bisa nerima masa lalu aku udah. Oke. Pengennya gitu. Berapa lama kamu udah ngejalin sama sugar daddy ini? Setahun Lama juga ya. Udah dapat apa aja dari dia. dari pekerjaan kamu selama 8 tahun? Udah bisa benerin rumah yang jelas ya. Udah bisa beliin mobil mama. Udah bisa beli mobil sendiri juga. Udah bisa kuliahin adikku. Sekolahin adikku yang nomor 3 juga. Luar biasa kamu ya, berarti kamu tulang punggung keluarga ya. Oke. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke orang tua kamu? Aku cuma pengen bilang sama mama, spesial buat mama gitu, minta maaf. Sampai sekarang masih ngerepotin mama, masih ngurusin anak aku gitu. Terus masih belum bisa jujur sih sama keadaan aku sekarang. Itu aja. Kamu mau berhenti dari Mau pekerjaan banget. ini? Kapan? Secepatnya. Oke. Mau. Oke lah, baiklah, kita doakan semoga yang sudah dari sini semoga cepat selesai pekerjaannya, cari pekerjaan yang lebih baik. Kita nggak bisa ngejudge orang ya, pekerjaan kamu belum tentu juga itu tidak baik. Kita kan nggak tahu kenapa sebabnya orang kok bisa memilih pekerjaan seperti ini, kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan semua yang pernah datang di Night with Nikita Opera Entertainment ini mendapatkan jalan yang benar, bekerja dengan yang benar supaya biar lebih enak aja hidupnya gitu. Karena kalau kayak gini kan kamu kebayang tiap hari kamu harus ngeladenin orang-orangnya beda-beda, mukanya beda-beda, sikapnya beda-beda ya kan. Oke lah kalau begitu. Kenyataan hidup seringkali kecewakan diri. Coba datang silih berganti, tapi tetaplah yakin dan percaya skenario Tuhan berakhir indah. Oke, aku juga mau kasih tahu buat kalian semua bahwa selama Ramadan A Night with Nikita nggak akan tayang dulu ya, tapi selama Ramadan aja, setelah itu akan tayang lagi. Tapi nanti akan digantikan dengan program baru Hope bersama Nikita Mirzani.
Kita akan berbagi rezeki dan kebaikan di bulan Ramadan kepada yang membutuhkan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai ketemu di A Night with Nikita episode selanjutnya.